Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu dituntun, dipelihara, dan dijaganya. Karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih hanya kepada Dia, Allah yang pengasih dan penyayang. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih karena kemurahan, kebaikan, dan cinta kasih-Mu yang selalu kami nikmati dalam hidup kami. Firman-Mu kami akan baca. Tuhan tolong kami, biarlah dalam tuntunan dan kasih-Mu kami dapat memahami firman-Mu. Teruslah bekerja ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mika pasal 7 ayat 14-20. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kebunnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini, Tuhan gembala umat-Nya. Saudara-saudara, sangatlah sedih melihat jika dalam sebuah negara tidak ada yang dapat memimpin, atau dalam kehidupan orang banyak tidak ada yang dapat memimpin. Karena saudara-saudara, orang yang diharapkan menuntun, orang yang diharapkan untuk memimpin dengan baik, mereka justru tidaklah setia melakukan tugasnya dengan penuh kasih, dengan baik, tapi justru melakukan kejahatan. Saudara, seperti itu kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel. Seperti orang yang kehilangan penuntun, kehilangan arah dalam hutan karena dibiarkan atau tidak diurus oleh pemimpinnya. Kita dapat lihat di ayatnya yang kedua, saudara-saudara. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Ya, betapa sedihnya. Saudara-saudara, Nabi Mika sangat kecil hati melihat kehidupan yang terjadi pada umat Tuhan.
yang sudah sangat salah jalan karena mereka telah jauh dari Tuhan, menyembah pada dewa orang Kanaan. Bahkan mereka lebih lagi mengandalkan manusia daripada Tuhan Allah. Maka saudara-saudara, berdoalah Nabi Mika yang mana meminta pada Tuhan Allah bahwa biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin, Tuhan yang menjadi gembala, dan Tuhan menuntun kembali umatnya pada jalan yang sesungguhnya, pada jalan yang tepat dan benar. Nabi Mika meyakini bahwa jika Tuhan Allah yang akan membebaskan umatnya, bahwa Tuhan Allah yang akan mengembalikan mereka pada tempat yang baik, pada tempat yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya saudara, akan kelihatan bahwa Tuhan menghukum karena kerasnya hati umat Tuhan. Tuhan akan membebaskan mereka jika mereka mau berjalan menurut kehendak Tuhan sesuai dengan firman yang telah disampaikan kepadanya. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi semua umatnya. Tidak dibiarkannya umatnya sendiri seperti tidak diurus atau tidak diperhatikan, melainkan Tuhan memberi perlindungan. Namun juga Tuhan memberi hukuman kepada umat yang keras hati, kepada umat yang tidak mendengarkan Tuhan. Dan kepada mereka yang setia akan diberi kebebasan, akan dibebaskan sesuai dengan cinta kasih Tuhan. Jikalau mereka datang membawa seluruh hidupnya, jika mereka datang memuliakan, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita semua patutlah berjalan pada jalan yang Tuhan arahkan, pada rel kebenaran Tuhan. Sangat jelas bagi kita saudara-saudara bahwa ada banyak kelemahan kita dan ketidakmampuan kita. Tapi jika kita selalu merindukan Tuhan, kita datang kepadanya, maka Tuhan sangat mengasihi kita dan membebaskan kita, bahkan mengarahkan kita untuk menerima cinta kasih-Nya. Sebab Tuhan adalah gembala kita, gembala yang menuntun kita ke tempat yang teduh di dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati kami, Engkau menjadi gembala di dalam hidup kami, Engkau menuntun kami ke tempat yang teduh dan baik. Engkau tidak membiarkan kami dalam penderitaan, dalam kesusahan, tetapi Engkaulah penolong dan pemilik kehidupan kami. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Kasihi kami Tuhan, dan juga berkati keluarga kami, anak-anak kami. Semoga anak-anak kami patuh dan setia padamu, dan juga mau mendengarkan segala nasihat yang ada, agar mereka hidup dengan benar dalam kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk pekerjaan kami, kiranya kami kerjakan dengan baik. Engkau berkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam menghadapi tantangan, kuatkan dan topang agar teguh menghadapi dan menyelesaikannya dengan cinta kasih Tuhan. Dan sempurnakan setiap kebahagiaan, sukacita, entah karena ulang tahun, entah karena memperoleh berkat-Mu, biar kami berbahagia dalam Kristus Tuhan kami. Juga Engkau mengasihi saudara-saudara kami dalam berbagai rencana-rencana kehidupan ke depan. Bahkan untuk para orang tua kami dalam usia emas, Engkau lindungi dan sayangi agar kuat semangat dan teguh menjalani hidup ini. Dan saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, berkati hidup mereka agar mereka selalu merasakan sentuhan kasih Tuhan. Engkau menjadi gembala dalam kehidupan kami.
para pelayan-Mu, majelis pengurus OIG, Tuhan berkati agar teguh untuk melayani dan menebarkan firman-Mu, sehingga banyak orang akan berkata, Yesus benar adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau berkati bangsa kami, pemimpin kami, biar kami semua hidup dalam damai sejahtera-Mu, dimanapun kami berada, Engkau kami muliakan. Bapa, dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, berdoa, dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, terima kasih boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, tetap teguh dan kuat. Dialah gunung batu kita, gembala yang menuntun kita menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati.